Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rinjani Eka Rahayu NIM 52, Siti Jazilah NIM 54, Jarod Kelana NIM 55, Yoga Kriswahyudi NIM 91, dan Kosasih NIM 101 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aglomerasi, klaster, dan gravitasi wilayah. Bagian pertama adalah aglomerasi. Konsep aglomerasi. Menurut Alfred Marshall, aglomerasi ekonomi disebut juga lokatisme industri yang merupakan penurunan biaya produksi karena kegiatan-kegiatan ekonomi berlokasi pada tempat yang sama. Dalam konteks ekonomi aglomerasi, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan, yang dimana diasosiasikan dengan klaster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Teori aglomerasi. Teori aglomerasi ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama teori neoklasik, teori eksternalitas dinamis, dan teori ekonomi geografi baru atau the new economy geography. Jadi yang pertama teori aglomerasi, teori neoklasik. Aglomerasi muncul dari perilaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Asumsi yang digunakan dalam teori neoklasik adalah constant return to scale and persaingan sempurna. Jadi asumsi yang digunakan dalam teori neoklasik adalah constant return to scale dan persaingan sempurna. Asumsi persaingan sempurna dalam sistem perkotaan pada ekonomi neoklasik bahwa adanya persaingan sempurna sehingga kekuatan sentripetal aglomerasi disebut dengan ekonomi eksternalitas murni, di mana kekuatan sentripetal muncul dari kebutuhan untuk pulang pergi ke pusat bisnis utama dalam masing-masing kota yang menyebabkan adanya gradien sewa tanah. Kemudian untuk keterbatasan dari teori neoklasik ini diantaranya adalah melihat bahwa ekonomi eksternal yang mendorong adanya aglomerasi masih dianggap sebagai black box. Di samping itu, sistem perkotaan neoklasik adalah non-spasial, yang artinya hanya menggambarkan jumlah dan tipe kota tetapi tidak menunjukkan lokasinya. Selanjutnya, teori eksternalitas dinamis. Kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota. Teori ini dikemukakan oleh Marshall, Arrow, Romer atau disingkat MAR, Porter, dan juga Jacob. Di sini eksternalitas menurut Mar ini menekankan transfer pengetahuan antar perusahaan dalam suatu industri. Jadi menurut Mar ini monopoli lokal lebih baik dibandingkan dengan kompetisi lokal. Hal tersebut dikarenakan monopoli lokal akan menghambat aliran ide dari industri lain, dan eksternalitas diinternalisasi oleh inovator. Kemudian yang kedua, yakni menurut Porter, bahwa sama halnya dengan Mar mengenai transfer pengetahuan, akan tetapi Porter menyatakan bahwa kompetisi lokal lebih penting untuk mempercepat adopsi lokal.
Kemudian untuk yang menurut Jacob, bahwa Jacob mengatakan transfer pengetahuan paling penting adalah berasal dari industri-industri inti. Jadi variasi dan keberagaman industri yang berdekatan secara geografis akan mendukung inovasi dan pertumbuhan dibandingkan dengan spesialisasi secara geografis. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori ekonomi geografi baru. Jadi dari teori ekonomi geografi baru ini berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi, dan increasing return dari perusahaan. Teori ekonomi geografi baru tidak diasumsikan melainkan diturunkan dari interaksi skala ekonomi pada tingkat perusahaan. Jadi biaya transportasi dan mobilitas meliputi biaya transportasi dan mobilitas faktor produksi. Kemudian teori ekonomi geografi baru ini menekankan pada adanya mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi. Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan antar perusahaan memberikan intensif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut McKen 2006, bahwa jenis sumber aglomerasi dikelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama, information spillovers. Jika banyak perusahaan pada industri yang sejenis beraglomerasi pada lokasi yang sama, maka akan terjadi interaksi antar perusahaan ataupun pekerja, sehingga pertukaran informasi baik antar perusahaan ataupun pekerja akan terjadi setiap saat. Yang kedua, trend local input, situasi di mana perusahaan-perusahaan dalam industri sejenis mengelompokkan di satu tempat, maka ada beberapa input tertentu yang menjadi lebih efisien jika digunakan bersama-sama dibandingkan harus membeli secara individual perusahaan. Yang ketiga, local civil labor pool, ketersediaan tenaga kerja terampil di wilayah tersebut akan menyebabkan turunnya biaya tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan di lokasi tersebut. Menurut Pirox, terjadinya aglomerasi industri memiliki keuntungan tertentu, yakni skala ekonomis, usaha dalam jumlah besar, dan keuntungan penghematan biaya yang meliputi yang pertama, keuntungan internal perusahaan. Keuntungan ini muncul karena adanya proses produksi dalam skala besar, sehingga berdampak pada penurunan biaya per unit output. Yang kedua, keuntungan lokalisasi. Keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam industri yang sama dalam suatu lokasi. Yang ketiga, keuntungan eksternal. Keuntungan bagi semua industri pada lokasi yang sama sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi, yakni seperti pendapatan, output, atau kemakmuran dari lokasi tersebut. Dalam mencari aglomerasi dapat menggunakan indeks Balassa, seperti contoh rumus di atas. Keterangan I yakni sektor, J adalah wilayah, dan E adalah tenaga kerja. Pembilangan dari indeks ini menyajikan wilayah J total dari tenaga kerja di sektor industri manufaktur I. Semakin besar nilai indeks Balassa, maka suatu indeks akan semakin terpusat. Terus ada konsep cluster. Konsep cluster dapat diartikan sebagai
konsentrasi dari suatu kelompok, kerjasama bisnis, atau unit-unit usaha dan lembaga yang bersaing, bekerja sama dan saling bergantung satu sama lain, serta terkonsentrasi dalam suatu wilayah tertentu dalam bidang aspek unggulan tertentu. Pada umumnya, motor penggerak dalam pengembangan wilayah berdasarkan klaster adalah sektor industri. Mengapa perlu pengembangan wilayah berbasis klaster? Nah, karena pengembangan wilayah berbasis klaster memberikan fokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku-pelaku dalam suatu jaringan kerja, produksi, sampai pada jasa pelayanan dan upah-upah inovasi pengembangannya. Selanjutnya, mengapa perlu pengembangan wilayah berbasis klaster? Nah, karena pengembangan wilayah berbasis klaster memberikan fokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku-pelaku dalam suatu jaringan kerja, produksi sampai pada jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Selanjutnya, manfaat klaster bagi industri yaitu ada 3. Yang pertama, akses pertukaran informasi dan patokan kerja, di mana UMKM yang tergabung dalam klaster dapat dengan mudah memonitor dan bertukar informasi mengenai kinerja supplier dan nasabah potensial. Mendorong untuk inovasi dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan perbaikan produk. Yang kedua, produk komplemen, yaitu karena kedekatan lokasi produk dari satu pelaku klaster dapat memiliki dampak penting bagi aktivitas usaha UMKM yang lain. Yang ketiga, pemusatan tenaga kerja, yaitu klaster akan menarik tenaga kerja dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan klaster tersebut sehingga memudahkan UMKM pelaku klaster untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dan mengurangi biaya pencarian tenaga kerja. Dan terakhir, lokalisasi ekonomi, yaitu melalui klaster dengan memanfaatkan kedekatan lokasi. Misalnya, pendirian pusat pelatihan di klaster akan memudahkan akses UMKM pelaku klaster tersebut. Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah berbasis klaster yaitu ada 7. Yang pertama, memperoleh manfaat kesejahteraan, kesempatan kerja dan ekspor. Yang kedua, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat. Yang ketiga, berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional. Dan keempat, berkembangnya infrastruktur pendukung. Dan kelima, berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerjasama dengan biaya transaksi yang rendah. Yang keenam, tumbuhnya generasi pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya. Dan terakhir, berkembangnya kemitraan dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan. Selanjutnya, dalam mengembangkan klaster perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu ada 6. Yang pertama, memenuhi kondisi dan standar ekonomi kawasan. Yang kedua, menjalin kerjasama. Yang ketiga, mengelola dan meningkatkan pelayanan. Yang keempat, mengembangkan tenaga ahli. Yang kelima, mendorong inovasi kewirausahaan. Yang keenam, mengembangkan pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan. Selanjutnya, klaster industri. Menurut para ahli, yang pertama menurut Munich Jr. pada tahun 1999, konsentrasi geografis dari perusahaan dan industri yang saling terkait, berkompetisi, berkomplementer, dan melakukan bisnis satu dan yang lainnya atau memiliki kebutuhan serupa akan kemampuan teknologi dan infrastruktur. Yang kedua, menurut Gisberindex pada tahun 2000, kelompok industri dengan vokal atau core industri yang saling berhubungan secara insertif dan membentuk partnership baik dengan support industri atau related industri. Inti dari klaster industri adalah pemusatan geografis dari keterhubungan antara perusahaan, supplier khusus, pengembangan pelayanan, perusahaan yang terhubung dalam industri, dan asosiasi institusi yang saling
dan bekerja sama pada bidang tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri klaster industri menurut Lyon dan Anderton dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsentrasi, yaitu bahwa terdapat pengelompokan bisnis-bisnis yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi. Yang kedua, konektivitas, yaitu terdapat organisasi yang saling terkait dengan beragam jenis hubungan yang berbeda. Yang ketiga, kebersamaan atau kesatuan, yaitu bisnis-bisnis beroperasi dalam bidang serupa atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama. Selanjutnya, jenis-jenis klaster industri menurut Maron M. Markussen pada tahun 1996 dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, Marshallian, yang kedua, cluster hub and spoke, yang ketiga cluster satelit, yang keempat Gesellschaft cluster. Jenis klaster Marshallian. Klaster ini digambarkan oleh Alfred Marshall yang berisi kumpulan perusahaan kecil yang terhubung dengan jaringan. Selain itu, Markussen menyatakan bahwa sumber keuangan, keahlian, dan bisnis layanan teknis berada dalam satu distrik, namun merupakan bagian di luar perusahaan. Sedangkan universitas menjadi penyedia tenaga terampil untuk klaster. Jenis klaster hub and spoke. Klaster ini didominasi oleh satu perusahaan besar dengan banyak perusahaan kecil di dekatnya untuk memasok perusahaan besar. Jenis klaster satelit didominasi oleh perusahaan besar dan keterkaitan bersifat eksternal dan tidak banyak kerjasama antar perusahaan. Klaster bersama adalah memperoleh keuntungan dari dukungan pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan potongan pajak. The State Anchored Cluster. Cluster ini sama dengan cluster hub and spoke yang terdiri dari satu atau dua perusahaan besar. Namun dalam kasus ini perusahaan besar adalah lembaga pemerintah. Hal ini terjadi pada universitas yang menjadi pusat cluster, sehingga universitas juga berfungsi sebagai mitra penelitian. Tahapan pengembangan klaster industri menurut Bappenas 2006 terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tahapan inkubasi atau embrio, lalu yang kedua, tahap pertumbuhan, yang ketiga, tahap kematangan, lalu yang keempat, tahap penurunan. Tahap inkubasi atau embrio sebuah klaster biasanya dimulai dengan adanya inovasi atau merekrut perusahaan yang telah berkembang. Namun, tahap ini seringkali tidak direncanakan. Lalu tahap pertumbuhan atau growth. Tahap ini dimulai ketika sebuah klaster mengenali dan memiliki pasar yang cukup besar, permintaan tenaga kerja terampil, dan kompetensi yang meningkat. Lalu disusul dengan tahap kematangan atau maturity. Tahap ini tercapai jika produksi telah menjadi rutinitas dan banyak imitator yang masuk pasar dan biaya menjadi faktor kompetitif yang penting, maka tahap ini klaster siap bersaing secara global. Yang terakhir, tahap penurunan. Tahap ini terjadi apabila produk yang dihasilkan oleh klaster memiliki substitusi yang lebih efektif dan diganti dengan biaya yang lebih rendah. Baik, yang selanjutnya adalah model gravitasi. Model gravitasi ini diilhami dari hukum Newton atau hukum gravitasi Newton yang dicetuskan oleh Sir Isaac Newton. Hukum gravitasi Newton berbunyi, dua massa yang berdekatan akan saling tarik-menarik. Model gravitasi menurut Tarigan 2005 adalah model yang sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Jarak akan mempengaruhi niat orang untuk bepergian ke suatu daerah, karena untuk menempuh jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga, dan biaya. Jadi semakin jauh jarak yang memisahkan kedua daerah, maka akan semakin rendah keinginan orang untuk bepergian atau akan menghambat mobilitas barang. Sedangkan Gultom 2013 menyatakan
penerapan analisis gravitasi bermanfaat dalam bidang analisis perencanaan wilayah dengan anggapan dasar bahwa faktor aglomerasi penduduk, pemusatan, kegiatan, atau potensi sumber daya alam yang dimiliki mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan sebagai daya tarik menarik antara dua kutub magnet. Model gravitasi digunakan untuk menghitung atau memperkirakan besarnya daya tarik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Rayleigh 1929 yang dimana ia adalah seorang ahli geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Rayleigh berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Nah, untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah digunakan formulasi sebagai berikut. Nah, berikut adalah rumus untuk menghitung besarnya interaksi antar wilayah. Nah, di mana IAB adalah kekuatan interaksi antar wilayah A dan B. K di sini adalah angka konstanta empiris yang dimana nilainya adalah 1. Kemudian PA adalah jumlah penduduk wilayah A. PB adalah jumlah penduduk wilayah B. Dan DAB adalah jarak antara wilayah A dan B. Kemudian di sini ada ilustrasi atau contoh perhitungan di mana ada daerah A, B, dan C yang masing-masing jaraknya juga berbeda. Nah, untuk keterangannya adalah jumlah penduduk wilayah A adalah 20.000 jiwa, jumlah penduduk wilayah B adalah 20.000 jiwa, dan wilayah C adalah 30.000 jiwa. Kemudian jarak antara wilayah A ke B adalah 50 km dan B ke C adalah 100 km. Kemudian di sini yang harus dicari adalah 1. Hitunglah besarnya interaksi dari wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, yang manakah dari ketiga wilayah tersebut yang lebih kuat interaksinya? Masih di ilustrasi perhitungan. Diketahui BA sama dengan 20.000 jiwa, PB 20.000 jiwa, BC 30.000 jiwa, dan DAB sama dengan 50 meter, DBC 100. K-nya sama dengan 1. Terus ke jawaban. Jawaban yang pertama, 1 kali PB per DAB, yang dimana 10.000 sama dengan 400 juta per 2.500, dan hasilnya 160.000. Lanjut, JBC sama dengan 1 dikali PA kali DAC per DBC, di mana 20.000 kali 30.000 per 100 kuadrat sama dengan 600 juta per 10.000, dan hasilnya 60.000. Jawaban kedua bisa dilihat dari jawaban yang pertama, yakni perbandingan kekuatan interaksi wilayah A dan B dengan wilayah B dan C adalah 160.000 banding 60.000 atau 8 banding 3. Berdasarkan perbandingan ini, potensi penduduk untuk mengadakan interaksi terjadi lebih kuat antara wilayah A dan B jika dibandingkan antara wilayah B dan C. Konsep model gravitasi. Model gravitasi ini diilhami dari hukum gravitasi Newton yang dicetuskan oleh Sir Isaac Newton. Hukum gravitasi Newton berbunyi, dua massa yang berdekatan akan saling tarik-menarik. Model gravitasi menurut Tarigan 2005 adalah model yang sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Jarak akan mempengaruhi niat orang untuk bepergian ke suatu daerah.
karena menempuh jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga, dan biaya. Semakin jauh jarak yang memisahkan kedua daerah, akan semakin rendah keinginan orang untuk bepergian atau akan menghambat mobilitas barang. Gultom 2013 menyatakan penerapan analisis gravitasi bermanfaat dalam bidang analisis perencanaan wilayah dengan anggapan dasar bahwa faktor aglomerasi penduduk, pemusatan kegiatan atau potensi sumber daya alam yang dimiliki mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan sebagai daya tarik menarik antara dua kutub magnet. Model gravitasi digunakan untuk menghitung atau memperkirakan besarnya daya tarik antara wilayah suatu daerah dengan wilayah lainnya, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jumlah antar kedua wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.